Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga anak kami semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak kami semuanya, untuk mata pelajaran fisika kita kali ini untuk kelas 12 masih Ibu yang bawakan. Kemudian anak kami di sini Ibu masih terus mengingatkan pada anak kami, khususnya anak kami yang kelas 12, agar terus aktif untuk mengikuti pembelajaran daring kita saat ini. Baik anak kami semuanya, ya. Untuk pertemuan kita bagian yang ketiga ini, kita masih membahas tentang listrik arus bolak-balik, di mana materi yang kita bahas di sini adalah pada submateri daya. Berikut anak kami kompetensi dasar yang akan kita pelajari di sini. Di sini kita menganalisis daya pada rangkaian listrik arus bolak-balik. Kemudian tujuan pembelajaran kita saat ini, di sini diharapkan anak kami dapat memahami analisis daya pada rangkaian listrik arus bolak-balik dengan bertanggung jawab dan percaya diri. Baik anak kami semuanya, ya. Untuk materi daya listrik ini, di sini sekilas tentang definisi daya, ya. Bahwa daya listrik itu adalah laju hantaran energi listrik dalam rangkaian listrik. Kemudian anak kami, ya, secara umum untuk rumusan daya ini pada rangkaian listrik arus bolak-balik ini, di sini kita rumusannya adalah bahwa P sama dengan V efektif dikali dengan I efektif dikali dengan cos theta. Dimana nanti di sini P itu adalah merupakan daya pada rangkaian, ya. Khususnya di sinilah rangkaian arus bolak-balik dalam satuan watt. Kemudian V efektif adalah tegangan efektifnya dalam satuan volt. Kemudian I efektif adalah arus efektif dalam satuan ampere. Kemudian theta, ya, di sini adalah merupakan sudut fase antara kuat arus dan tegangan. Nah, sedangkan harga cos P itu adalah merupakan faktor daya. Berikut anak kami, ya, pada rangkaian listrik arus bolak-balik, di sana nanti ada 3 jenis daya yang akan kita bahas, ya. Yaitu yang pertama daya yang ada pada rangkaian resistif murni. Kemudian yang kedua yaitu daya yang ada pada rangkaian kapasitif murni, dan yang ketiga adalah daya yang ada pada rangkaian induktif murni. Baik anak kami, untuk yang pertama yaitu daya yang ada pada rangkaian resistif murni, ya. Nah, anak kami di sini daya, ya, pada rangkaian arus listrik bolak-balik yang hanya mengandung resistor itu disimbolkan dengan R, ya. Resistor itu disimbolkan dengan R. Nanti akan menimbulkan panas pada resistor tersebut. Kemudian anak kami, panas yang ditimbulkan akan dilepaskan ke lingkungan sekitar. Dan kemudian pelepasan panas dari resistor ke lingkungan itulah yang kita sebut nanti di sini adalah daya disipasi, yaitu atau disebut juga dengan daya yang hilang. Nantinya besarnya harga daya disipasi pada rangkaian resistif murni ini atau resistor ini yaitu sebesar P sama dengan I efektif kuadrat dikalikan dengan R. Nah, dimana nanti P itu merupakan daya, kemudian IF adalah arus efektif, dan R adalah resistor. Kemudian berikut anak kami untuk yang kedua yaitu daya yang ada pada rangkaian kapasitif murni. Sini perlu kamu ketahui bahwa pada rangkaian arus listrik bolak-balik yang apabila dia hanya mengandung kapasitor murni, sini nanti ada ketentuan kuat arusnya, yaitu yang nyatakan dengan rumusan I sama dengan IM, ya, kali dengan sin omega T, ya, seperti yang sudah ada dalam slide ini, ya. Dan tegangannya ini dirumuskan V sama dengan Vm dikali sin
ya, dalam kurung omega T dikurang 90 derajat. Kemudian anak kami ya, antara kuat arus yang mengalir dan tegangan yang terjadi, situ nanti akan terjadi perbedaan fase yaitu 90 derajat. Maka di sini ada harga V itu kurangkan omega T ini kurangkan dengan 90 derajat karena dia terjadi perbedaan fase 90 derajat ya. Kemudian anak kami, karena daya di sini merupakan hasil kali antara kuat arus dengan tegangan seperti dalam slide, itu P sama dengan I kali V ya. Maka nilai daya sesaat dari rangkaian kapasitif murni ini akan berganti-ganti ya dengan besar yang sama ya. Itu berganti-ganti tapi dengan harga atau besaran yang sama ya. Yaitu dalam selang waktu tertentu bisa dia bernilai positif, kemudian selang waktu lain atau berikutnya dia bernilai negatif ya, dengan ketentuan besarnya yang sama ya. Dimana hal ini anak kami ya, hal ini di sini dia menandakan bahwa kapasitor dalam rangkaian kapasitif murni secara bergantian akan menyerap dan membebaskan energi ya. Sehingga jika di rata-rata daya pada rangkaian kapasitif di sini adalah 0 ya. Dan kapasitor tidak menggunakan energi sama sekali. Kemudian anak kami ya, untuk yang daya yang ketiga yaitu daya pada rangkaian induktif murni ya. Sini anak kami ya, pada rangkaian arus listrik bolak-balik yang hanya mengandung induktor murni ya. Di sini harga kuat arusnya adalah I sama dengan Im kali sin kali omega T ya. Dan tegangannya di sini adalah P sama dengan Pm kali sin dikali omega T ditambah 90 derajat. Beda dengan yang kapasitif tadi ya. Kalau tadi kapasitif dia dikurang 90 karena ada perbedaan sudut fasenya 90. Kalau di sini ditambah 90 ya. Nah, di sini artinya ya, berarti antara kuat arus dan tegangan ya, itu juga terjadi perbedaan fase 90 derajat ya. Kemudian anak kami daya ya yang merupakan hasil kali antara arus dengan tegangan seperti yang ada pada slide, itu P sama I kali V ya. Sehingga nilai daya sesaat yang dari rangkaian induktif murni ini akan berganti-ganti ya. Misalnya dalam selang waktu tertentu bisa bernilai positif, kemudian dalam selang waktu berikutnya bisa bernilai negatif dengan besar yang sama. Demikian juga seterusnya. Kemudian anak kami, karena seperti hal tersebut ya, maka dapat dikatakan bahwa induktor dalam rangkaian induktif murni ya secara bergantian menyerap dan melepas energi ya. Jadi sehingga jika di rata-rata daya pada rangkaian induktif adalah 0, sama dengan kapasitif tadi ya, berarti dia daya rata-ratanya di sini adalah 0 ya. Dan induktor dalam rangkaian arus bolak-balik ini tidak menggunakan energi sama sekali ya. Berarti energi pada rangkaian induktif ini tidak ada. Artinya dia tadi adalah 0 atau sama sekali tidak ada. Berikut anak-anak kami ya, dalam pembahasan daya ini nanti isinya disebut dengan faktor daya ya, di mana faktor daya itulah perbandingan antara resistor dengan harga impedansi ya, disimbolkan dengan cos theta sama dengan R dibagi dengan Z sama dengan harga impedansi ini ya. Ini kita ambil dari pembahasan tentang rangkaian ya, rangkaian arus atau rangkaian induktor, kapasitor dan
resistor yang ada di pembahasan sebelumnya ya, di pertemuan kita sebelumnya. Ada kita disuruh misalnya mencari besarnya kapasitansi, resistansi, dan impedansi ya. Sudah dia. Jadi harga impedansi di sini atau Z ini, di sini kita ambil harganya yaitu akar R kuadrat ditambah XL kuadrat, atau XL ini adalah induktansi ya, harga induktansinya. Kemudian di sini harga cos P itu adalah faktor daya, R hambatan, Z impedansi, XL reaktans induktif ya, induktif atau induktor. Ini harga dari rangkaian induktor yang dihubungkan terhadap rangkaian arus bolak-balik ya. Jadi harganya di sini ya. Nah, kemudian nanti satuannya R, Z, dan XL itu adalah ohm. Ya. Nah, untuk pembahasan kita tentang daya ini dan faktor daya ini, untuk lebih mendalam materi, di sini Ibu buat ada contoh soal ya, dimana pada contoh soal nomor 1, nah, sini katanya ada sebuah atau suatu rangkaian seri ya yang terdiri atas kumparan dengan induktansi diri 0,07 Henry dan hambatan 14 ohm, dimana rangkaian ini dihubungkan dengan sumber tegangan 140 volt. Nah, kemudian ada nanti frekuensinya ya, frekuensi resonansinya 50 per Hz ya. Kemudian di sini kita disuruh mencari harga arus yang melalui kumparan, kemudian faktor daya pada rangkaian. Nah, kemudian yang ketiga adalah sudut fase antara arus dan tegangan. Baru yang keempat adalah daya disipasi pada rangkaian. Berarti daya ya. Kita lihat pembahasannya. Ya. Kita buat dulu yang diketahui, yaitu tadi harga L, R, V, dan F ya. Induktor 0,07 Henry, resistor 14 ohm, kemudian V 140 volt dan frekuensinya 50 per Hz ya. Baru yang tanya ya. Yang pertama yang kita cari dulu harga omega ya. Nah, ya seperti W ini disebut dengan omega, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas rumusan tentang omega, yaitu kecepatan sudut ya, bahwa harga omega itu adalah 2V dikali F ya. Kita masukkanlah harganya ya, 2V, F-nya tadi adalah 50 per P. Jadi nanti kita masukkan menjadi 2V dikali 50 per P, dan nanti hasilnya adalah 100 radian per sekon. Kemudian kita cari harga induktansinya ya, yaitu reaktans induktif ya, yaitu XL. Nah, sama dengan omega L ya. Omega tadi kita peroleh harganya 100 ya. Kemudian L-nya adalah 0,07 kita masukkan. Sehingga nanti harga XL-nya ya menjadi 7 ohm. Nah, baru kita cari impedansinya. Impedansi tadi kita ambil bahwa Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL kuadrat. Kita masukkan harga R 14 dikuadratkan, kemudian harga L tadi 7 kita kuadratkan, sehingga nanti kita peroleh harga impedansinya yaitu akar dari 245. Sini kita bisa hasilkan menjadi 15,65 ohm. Itulah untuk harga impedansinya ya. Kemudian baru bisa kita cari harga yang pertama, yaitu mencari IL-nya atau arusnya ya. Yang IL adalah P dibagi dengan Z ya. P itu tegangan. Tegangan tadi 140. Kemudian Z impedansi kita peroleh tadi ada 15,65. Sehingga nanti dapat kita peroleh harga IL-nya atau arusnya ya adalah 8,94 ampere. Nah, kemudian yang kedua, yang B ya. Harga cos theta. Nah, cos theta itu rumusannya R per Z ya. Harga R tadi 14 ohm, kemudian Z-nya 15,65. Kita bagikan 14 sebagai 15,65. Nanti hasilnya adalah 0,894 ya. Nah,
Kemudian yang C, ya, atau yang ketiga, cos theta tadi kan kita peroleh 0,894 ya. Jadi kita carilah harga sudutnya. Nah, jadi untuk mencari harga sudutnya kita mulai dari harga yang B tadi ya. Jadi kita cari dalam sudut yang harga 0,894 ini adalah sudutnya menjadi 26,57 derajat ya. Kemudian yang D atau yang keempat, harga dayanya, daya disipasinya. P sama dengan I kuadrat dikali R. Kita masukkan harga I yang kita peroleh adalah 8,94. Itu dikuadratkan, baru dikalikan dengan R yaitu 14. Sehingga nanti kita peroleh harga daya disipasinya atau P sama dengan 1120 watt ya. Itulah hasil untuk contoh soal yang pertama. Kemudian kami untuk contoh soal yang kedua ya. Sini diketahui sebuah rangkaian RLC dengan R yaitu 100 ohm, kemudian L 2000 milihenry dan C 100 mikrofarad. Ini disusun secara seri, kemudian dihubungkan dengan sumber AC di mana Vm-nya ya, tegangannya adalah 200 akar 2V dan omega atau kecepatan sudutnya adalah 100 radian per sekon. Sini kita disuruh mencari harga daya rata-rata dalam rangkaian. Nah, kita boleh diketahui ya, tadi Vm tadi 200 akar 2 ya. Kemudian omeganya 100, kemudian C 100 mikro, kita rubah menjadi nanti hasilnya 10 pangkat minus 6 farad ya. Ini untuk konversi satuan ini di kelas 10 ya anak kami ya, jangan lupa. Bagaimana cara mengkonversikan kalau dia ada mikro ya. Misalnya mikrofarad ke farad ya. Dikali berapa dia. Kalau di sini nanti hasilnya menjadi 10 pangkat minus 6 farad. Kemudian L-nya 2000 milihenry ya. Baru nanti kita disuruh mencari harga P ya, daya rata-rata dalam rangkaian. Nah, jadi penyelesaiannya yang pertama kita cari harga reaktansi induktif ya. XL dia. Itu harganya adalah omega dikali L. Omega tadi 100, kemudian L-nya adalah 2 ya. Kita konversikan tadi menjadi L-nya 2 Henry ya. Jadi kita hasilkan menjadi 200 ohm. Kemudian reaktansi kapasitif yaitu XC, yaitu harganya adalah 1 per omega C. Jadi 1 per omega 100, kemudian C sudah kita konversikan menjadi 10 pangkat minus 4 ya. Jadi 1 dibagi dengan 100 dikali 10 pangkat minus 4. Menjadi hasilnya 100 omega. Kemudian harga impedansi ya, karena di sini dia ada rangkaian RLC ya. Jadi kita masukkan harga dari ketiga-tiganya ya. Reaktansi induktif dan reaktansi kapasitifnya ya. Mana Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC dikuadratkan ya. Tadi R-nya adalah 100, kita kuadratkan ya. Kemudian ditambah 200 dikurang 100 dikuadratkan. Nah, sehingga nanti kita peroleh harga Z-nya atau impedansinya adalah 100 akar 2 ohm. Dari harga ini nanti baru kita bisa mencari harga arus ya, arus maksimum IM dan arus efektifnya atau IF ya. Di mana IM adalah Vm ya dibagi dengan Z. Vm-nya tadi 200 akar 2. Kemudian Z-nya adalah 100 akar 2 ya. Jadi hasilnya adalah 2 ampere. Maka IM-nya adalah 2 ampere. Kemudian I efektif ya. Berarti di sini IM dibagi dengan akar 2. IM-nya dari atas kan ada yaitu 2 ampere. Jadi 2 dibagi dengan akar 2. Jadi bisa kita hasilkan menjadi 1,43 ampere. Nah, kemudian harga tegangannya ya. Karena untuk mencari harga dayanya ini
kita harus mencari harga arus dulu, kemudian harga tegangan ya. Karena di sini untuk rumusannya yang kita gunakan adalah yang efektif ya. Jadi kita cari dulu harga V efektif dan I efektif ya. Nah, jadi di sini harga V efektifnya adalah Vm dibagi dengan akar 2. Nah, tadi Vm-nya 200 akar 2, kemudian dibagi dengan akar 2, sehingga hasilnya menjadi 200 volt. Kemudian I efektif, berarti V efektifnya dibagi dengan Z sini ya. Jadi V efektifnya adalah 200, kemudian Z-nya 100 akar 2. Nah, menjadi hasilnya adalah 2 akar 2, atau kita buat sederhananya menjadi 2,8 ampere. Nah, jadi dari harga V efektif dan I efektif yang sudah kita cari, baru kita masukkan untuk mencari harga dayanya, di mana P sama dengan V efektif dikali dengan I efektif cos theta. Ya, cos theta tadi adalah faktor daya. Ya. Nah, jadi P sama dengan V efektif dikali I efektif dikali harga cos theta atau faktor daya itu R dibagi dengan Z ya. Nah, kalau kita masukkan harganya, V efektif 200 kemudian dikali dengan I efektif 2,8 baru dikali dengan R dibagi dengan Z. R tadi 100 kemudian Z-nya adalah 100 akar 2. Nah, sehingga nanti kita peroleh harga dayanya adalah 392 watt ya. Itulah penyelesaian untuk contoh soal yang kedua. Nah, jadi anak kami ya, di sini ibu harapkan anak kami dapat memahami ya, dan dapat nanti menyelesaikan soal-soal yang ada ya. Nah, jadi untuk memperdalam materi anak kami dalam pembahasan submateri daya ini, di sini ada ibu buat latihan ya. Latihan yang pertama, di sini adalah hitunglah daya disipasi pada rangkaian seri RLC, di mana R-nya 600 ohm, L 2 Henry, dan C 10 mikrofarad yang dihubungkan dengan sumber tegangan, di mana V sama dengan 100 akar 2 volt sin 100 T ya. Kemudian yang kedua, di sini yang kedua ada gambar rangkaian RLC. Nah, jadi rangkaian seri RLC ini terdiri dari resistor, induktansi, induktor, kapasitor, kemudian dihubungkan seri dengan tegangan 200 volt dan frekuensi angularnya 500 radian per sekon. Nah, jika impedansi dalam rangkaian 250 ohm, nah, di sini kita disuruh mencari besar faktor daya pada rangkaian tersebut ya, pada rangkaian ini ya. Nah, kemudian di sini harga L-nya tadi 800 mH, harga C 8 mikrofarad ya. Dari gambar bisa kita lihat. Nah, jadi itulah soal latihan yang harus anak kami selesaikan ya. Mudah-mudahan anak kami dapat menyelesaikannya dengan baik dan benar. Nah, jadi untuk pertemuan kita dalam pembahasan materi daya ini sampai sini ya, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.